bismillahi walhamdulillah. Kalian pernah begini? Ini sunat wudu. Keistimewaan orang yang melakukan wudu dengan baik dan benar, orang yang menjalankan sunat-sunatnya wudu, bagaimana penjelasan? Malah gimana? Segala dosa-dosanya berguguran sebagaimana pohon yang daunnya berguguran. Cuma wudu saja. Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa al-muwalah fil wudu itu hukumnya wajib. Ada juga yang tidak. Masa begini kamu wudu mau sholat? Gitu. Ya sudah, cuci saja bagian kakinya yang masih belum kena air itu. Nggak harus ngulang wudunya. Wa'idda sholatah, dan ulangi lagi as-sholatah, sholat itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita masih dalam bahasan tentang fardu-fardunya wudu. Al-muwalatu fil wudu'i. Al-muwalah itu dari wala syai' atau taba'ahu. Al-muwalatu fil wudu' wahia, adapun al-muwalah at-tatabu'u. At-tatabu'u itu ya kita maknai berkesinambungan. Maksudnya bi ay yutahharul adwu allahiku qabla jifafis sabiqi wa qad ikhtalafal ulama'u fi hukmihi. Wa qad, dan sungguh ikhtalafa, telah berbeda pendapat, al ulama'u, siapa para ulama, fi hukmihi, dalam hukumnya mualah itu. Di dalam kitab ini al-muwalah fil wudu masuk hitungan ke-7 dari tartibul wudu. Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa al-muwalah fil wudu itu hukumnya wajib. Ada juga yang tidak. Qala al-Auza'i, Imam Auza'i berpendapat, wa Malik, dan Imam Malik, wa Qatadah, dan Imam Qatadah, wal Lais, dan Imam Al-Lais, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, fi riwayatin, dalam satu riwayat, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, fil qadimi, di dalam qaul qadim. Jadi Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Sama-sama pendapat Imam Syafi'i, tapi ada qaulun qadimun, ada qaulun jadidun. Di satu tempat ini hukumnya begini, di tempat lain bisa saja berbeda. Itu kondisi, keadaan, dan suasana serta lingkungan itu juga mempengaruhi pendapat. Maka ada istilah qaulun qadimun, ada juga qaulun jadid. Nah, Imam Syafi'i serta Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Al-Lais, Auza'i berpendapat al-muwalah fil wudu fardun. Adapun berkesinambungan fil wudu, di dalam wudu itu fardun, ialah fardu. Hukumnya wajib. Wa qala al-Hanafiyuna, wa qala, dan berpendapat al-Hanafiyuna, siapa para imam madhab Hanafi, wa Sufyan, dan Imam Sufyan As-Sauri, wa Ahmad, dan Imam Ahmad juga, fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain. Di atas Imam Ahmad termasuk yang menyatakan kalau mualah itu wajib dalam satu riwayat. Di dalam riwayat lain ada pendapat lain.
Wasyafi'i, termasuk juga Imam Syafi'i, fil jadidi, di dalam qaulun jadid. Bagaimana pendapat mereka? Al-mu'alatu sunnatun. Adapun mualah di dalam wudu sunnatun, ialah sunnat hukumnya. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala amaro, telah memerintahkan siapa Allah, bi ghuslil a'dha'i, memerintahkan untuk membasuh anggota wudu, walam yujib, dan tidak mewajibkan siapa Allah mualatan, pada berkesinambungan dalam wudu. Wa an Ubaid bin Umair al-Laisi, dari Ubaid bin Umair al-Laisi, anna Umar bin al-Khattab, bahwasanya sahabat Umar bin Khattab, ro'a, melihat siapa Umar, rojulan, pada seorang lelaki, wa bidhari qadamihi, dan nampak di bagian tampakan kakinya, lum'atun. Lum'atun itu bisa dikatakan apa ya, al-maudi, atau bagian, lam yusibha al-ma'u, yang tidak mengenai ha pada lum'ah, al-ma'u, apa air. Lihat, satu ketika sahabat Umar melihat seorang lelaki, dia wudhu, tapi kakinya itu, di bagian kakinya itu ada bagian yang tidak terkena air. Faqala lahu Umar, faqala, maka berkata lahu, kepada lelaki itu, Umar, siapa sahabat Umar, abi hadal wudu'i tahdurus sholata, apa dengan wudhu seperti ini, tahdurus sholata, akan hadir siapa kamu, as-sholata, pada sholat. Apa dengan model wudhu begini kamu akan melaksanakan sholat, begitu maksudnya. Jadi langsung ditegur sama Sayyidina Umar, masa begini kamu wudhu mau sholat? Nah begitu. Faqala, maka menjawab siapa rajul, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, al-burdu syadidun, cuacanya sangat dingin sekali, wahai Amirul Mukminin. Jadi cuaca sangat dingin, katanya si pria itu. Wa ma ma'iya ma yadfa'uni, wa ma, dan tiadalah ma'i, bersama dengan saya, ma, apa-apa, yadfa'uni, yang bisa melindungi aku. Maksudnya saya tidak punya sesuatu yang bisa melindungi aku dari dingin, rasa dingin ini. Faroko, maka berbelas kasihan atau kasihan siapa Umar, lahu, bagi rojul, ba'dama, setelah ma apa-apa, hamma bihi, hamma yang maksudnya aroda ayu akibahu ala taksiri, pengen boleh mengikop dari kesembronoan si laki-laki ini saat berwudu. Setelah mendengar keluhan si laki-laki ini, sahabat Umar kemudian merasa kasihan dari yang sebelumnya ingin menghukum si laki-laki itu karena sembarangan wudu, jadi tersentuh hatinya, nggak jadi kemudian hukum. Faqala, kemudian berkata siapa Umar lahu, kepada si laki-laki itu, alsil, cucilah, ma tarokta min qadamika, cucilah, ma tarokta, pada bagian tarokta yang telah meninggalkan siapa kamu, min qadamika, dari kaki kamu. Ya sudah, cuci saja bagian kakinya yang masih belum kena air itu, nggak harus ngulang wudunya, nggak harus ngulang. Wa'idda sholatah,
dan ulangi lagi as-sholata, sholat. Wa amaro, dan menyuruh siapa Umar, lahu, untuk si pria itu, bikhomisotin, dengan memberi. Khomiso itu di dalam mujam artinya saubun aswad au ahmar, ya semacam handuk lah kalau bahasa kita sekarang. Jadi di sini sahabat Umar menyuruh sahabat lain, tolong kasih dia anduk. Jadi setelah membasuh anduknya, biar dikasih anduk, kemudian biar segera dilap karena dinginnya. Tentu airnya juga sangat dingin. Wa an Umar bin Khattab, dan dari sahabat Umar bin Khattab, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, tawaddoa, telah berwudu siapa rajul, fataroka, kemudian meninggalkan siapa rajul, mau diadufrin ala qadamihi, meninggalkan artinya tidak membasuh siapa rajul, mau diadufrin, di tempat kukunya, ala qadami, di tempat kuku kakinya gitu. Ini sama juga ingin mengatakan tidak merata dalam membasuh kaki. Fa absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa absara, maka melihat atau memperhatikan, fa absara, maka memperhatikan, hu, pada rajul yang berwudu tadi dengan membasuh kakinya tapi tidak merata itu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka bersabda siapa Nabi, irji, kembalilah kamu, fa'ahsin wudu'aka, fa'ahsin, kemudian perbaiki, wudu'aka, pada wudu kamu, faroja'a, maka kembali siapa rojul, summa, kemudian sholat. Dua hadis ini, anak-anakku sekalian, adalah hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya mualah dalam wudhu itu hukumnya sunnah. Falau kanatil mualatu fardon, maka jika kanat ada al-mualatu, apa mualah, fardon ialah wajib. Kalau umpamanya mualah itu wajib, laqala sallallahu alaihi wasallam, niscaya atau pasti bersabda siapa Nabi, irji fa'idda wudu'aka, kembalilah, kemudian ulangi wudu'aka, pada wudu kamu. Kalau memang mualah itu wajib, maka pasti Nabi akan bersabda, kembali dan ulangi wudu kamu. Tapi tidak, Nabi tidak menyuruh mengulangi wudu. Wa innama qol, wa innama, hanya saja, qala, bersabda siapa Nabi, ahsin wudu'aka, perbaiki wudu kamu. Bukan aidda, tapi ahsin. Ini maksudnya. Wa ihsanus syai', adapun upaya memperbaiki sesuatu, likamalihi, ialah untuk kesempurnaan sesuatu itu sendiri. Wahada, dan adapun yang demikian ini, huwar rajihu, itu adalah yang rajih, likuwati adillatihi, berlandaskan kuatnya hujjah hukum bahwasanya mualah itu sunnah. Jadi mualah tidak wajib. Faman, maka barang siapa, nasia, yang lupa siapa man, annahu, bahwasanya man, fi wudu'in, dalam melaksanakan wudu, summa, kemudian,
tadzakkaro ingat siapa man, fa innahu maka sesungguhnya man yabni ala ma fa'ala, yabni melakukan atau melaksanakan siapa man ala ma fa'ala atas apa-apa fa'ala yang telah mengerjakan siapa man min arkanil wudu, dari rukun-rukun atau fardu-fardunya wudu. Tolaz zamanu, baik waktunya panjang, aulam yatul, atau waktunya pendek. Wa amma man taraka adwan, dan adapun seseorang taroka yang meninggalkan siapa man atau tidak membasuh siapa man adwan pada satu anggota wudu, aulumatan atau sebagian tempat dari anggota wudu. Anggota wudu apa saja? Fardunya wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Nah, wajah ini termasuk adwun, tangan adul wudu, kepala adul wudu, kaki adul wudu. Kalau lum'ah itu sebagian dari satu anggota wudu, umpamanya tangan. Nah, di sini lupa tidak dibasuh, atau di sini cuman di sini saja lupa. Ini lum'ah itu maksudnya. Wa amma man taraka adwan aw lum'atan fi asna'i wudu'ihi, di tengah-tengah wudu dia, nisyanan karena lupa, wa tammama, dan menyempurnakan siapa man baqiyatal a'dha'i, pada sisa-sisa anggota wudu lainnya. Summa, kemudian tadzakkaro, ingat siapa man, au nabbahahu, atau nabbaha, mengingatkan, hu pada man, ahadun, siapa seseorang, fa in tola zaman, maka jika tola panjang, az-zamanu apa waktu, iktasara ala fi'lil mansi, iktasara maka mencukupkan siapa man ala fi'lil mansi, untuk mengerjakan atau membasuh al mansi, anggota badan yang terlupakan. Wala yu'idu, dan tidak mengulangi siapa man ma ba'dahu, ma pada anggota wudu, ba'dahu setelahnya, minal a'dha'i, dari beberapa anggota wudu lainnya. Wa illam yatul, namun jika lam yatul tidak panjang waktunya, fa'alal mansi wujuban, fa'ala maka melakukan siapa man, melakukan membasuh al-mansi, bagian anggota wudu yang terlupakan. Itu maksudnya wujuban, secara wajib. Wa'ada, dan mengulangi siapa man ma, pada membasuh anggota wudu, ba'dahu setelahnya, istihbaban, secara sunat, jadi hukumnya sunat, li ajli tahsili sunnati tartibi, untuk bisa mendapatkan kesunatan tertib. Lihat semuanya, lihat. Ini memang butuh praktek, karena tergesa-gesa. Kalian wudu, wajah, kemudian tangan. Setelah tangan langsung
kaki kalian lupa. Kalian lupa di sini. Nah, di sini dikatakan ketika wudhu setelah kaki, loh, rambutnya belum. Itu lupa. Ketika membasuh kaki, ingat kalau dia melewati kepalanya belum basuh, maka boleh langsung kepalanya saja tanpa harus lagi mengulangi membasuh kaki. Paham? Wajah, tangan, dia seharusnya kepala, tapi dia langsung dari tangan ke kaki. Atau wajah, karena tangannya bergerak setelah wajah, kepala, kemudian kaki. Tangannya bergerak, lupa dia tidak membasuh tangan. Setelah kakinya selesai, kemudian duduk. Ketika berdoa, tangan saya kok masih kering. Pernah begitu kalian? Tangannya masih kering, kelihatan kok kering sekali. Nah, itu lupa. Itu summa tadzakkaru. Ketika kalau masih di dalam wudu, baru di wudu, fa innahu yabni ala ma fa'ala min arkanil wudu tala zaman aw lam yatul. Wa amma man taraka udwan aw lum'atan fi athna'i wudu'ihi nisyanan. Ini karena lupa. Wa tamma babaqiyatal a'dha summa tadzakkar. Aw nabahu ahad. Baik dia ingat sendiri atau diingetin ketika basuh tangan, basuh kaki, karena biasanya di pet banyak orang temennya. Kumur-kumur bareng, kemudian istinsak bareng, cuci wajah bareng, kemudian cuci tangan. Ketika sudah sama cuci tangan, si teman ini langsung cuci kaki. Dia tahu kalau belum membasuh kepala. Nah, ketika sudah barengan, kamu belum nyuci kepala loh. Belum membasuh, mengusap kepala kamu. Maka di sini fa in tala zaman iktasara ala fi'lil marsi. Jadi boleh mencukupkan untuk mencuci bagian yang terlupakan. Oh iya belum ya? Langsung aja. Wala yu'idu ma ba'dahu minal a'dha, dan tidak perlu mengulangi lagi mencuci apa-apa atau mencuci anggota wudu setelahnya. Kepala apa setelahnya kepala? Kaki. Jadi cukup kepalanya saja, enggak perlu lagi mencuci kaki. Itu wa illam yatul fa'alal mansi wujuban wa adama ba'dahu istihbaban. Tapi kalau untuk mendapatkan kesunatan setelah mencuci atau membasuh kepala, dia mengulangi lagi setelahnya kepala apa? Kaki, membasuh lagi kaki. Nah, itu sunat hukumnya supaya mendapatkan fadilah tertib dalam wudhu. Paham maksudnya ya? Paham? Perhatikan ini. Ini li'ajli tahsili sunnati tartib. Satu lagi tentang apa yang masuk dalam urutan fardu-fardu. Ad-dalku itu begini loh. Lihat. Nah, ini dalku. Bahasa kita memijat-mijat atau menggosok. Ad-dalku. Wahuwa adapun ad-dalku imrarul yadi, menjalankan atau meratakan atau memijat gitu. Imrarul yadi, menjalankan tangan, alal adwi, pada anggota wudu, ma'al ma'i, bersamaan dengan air, au ba'dahu, atau setelahnya. Jadi kalau pakai pet, lihat, bersamaan dengan air maksudnya ketika kita pakai keran, air bersamaan ngalir, kita membasuh. Nah, ini bersamaan. Tapi bisa juga karena nggak pakai keran, pakai gayung. Nah, ini ba'dahu, air disiram kemudian dinginikan. Nah, itu ba'dahu. Paham ya? Ada yang bersamaan dengan air atau setelahnya, sama-sama hukumnya. Itu maksudnya ad-dalku.
Wahwa adapun adalku fardun fil wudu'i, itu merupakan fardul wudu. Fardun fil wudu'i wal ghusli, fardu di dalam wudu dan saat mandi besar. Indal Malikiyah menurut pendapat madhab Imam Malik, wal Muzni dan menurut pendapat Imam Muzni. Hujjah dari madhab yang menyatakan bahwa adalku itu merupakan fardu wudu li hadis Abdullah bin Zaid, berlandaskan hadis dari Abdullah bin Zaid bin Asim anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, berwudu siapa Nabi, faja'ala yaqul, kemudian Nabi bersabda, hakada yudallik, begini loh, memijat-mijat wajah, mengusap wajah itu begini. Jadi dicontohkan. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud at-Tayalisi wa Abu Ya'la wa Ibnu Hibban. Wa qala al-Hanafiyuna wa Syafi'i wa Ahmad. Wa qala, dan berpendapat al-Hanafiyuna, siapa ulama madhab Hanafi, wasyafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad. Ada pendapat lain, ad-dalku sunnatun, adapun memijat-mijat wajah saat wudu sunnatun, hukumnya sunnat. Li'adami tasrih bihi. Apa hujjah dari madhab ini yang menyatakan adalku sunnah? Li'adami tasrih, karena tidak adanya pernyataan jelas atas itu bihi, dengan adalku ini, fil ahadisil kasirati, di banyak hadis-hadis al-waridah yang ada atau yang datang, fi sifatil wudu'i wal ghusli, dalam menjelaskan tata cara wudu dan mandi besar. Fahuwa, maka adapun yang demikian, maksudnya qaul tentang sunat ini, qarinatun ala sorfil amri, itu lebih mendekati, saya maknain begitu, ala sorfil amri, pada merubahnya atau ya merubahnya perintah bidalki, dari wajibnya memijat-mijat itu, linnabi, untuk sunat. Jadi bukan wajib tapi sunat hukumnya. Nah, kita sama-sama tahu, oh yang ini wajib, ini sunat. Kalian sudah tahu ilmunya, terserah bagaimana kalian menganggapnya. Kira itu tentang fardu-fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu. Jadi tentang rukun-rukunnya wudu, para ulama madhab fikih juga berbeda pendapat. Pun, sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, sunanul wudu'i, sunatnya wudu. At-tasmiyatu fi awwalihi. Yang pertama at-tasmiyah. Ada istilahnya al-basmalah, ada at-tasmiyah. Kalau al-basmalah itu adalah ibaratun an qaulika bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Tapi untuk tasmiyah, ibarat an dzikrillahi bi ayyi lafdin kana. Menyebut nama Allah. Tasmiyah itu pokoknya menyebut asma Allah. Dengan lafaz apa saja, sama saja. Termasuk sunat wudu at-tasmiyah. Bi ayyakula bismillahi walhamdulillah. Kalian pernah begini? Ini sunat wudu. Li hadis Abi Hurairah, berlandaskan hadis dari Abi Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddata fakul, idza tawaddata, ketika tawaddata berwudu siapa kamu, fakul, maka ucapkanlah bismillahi walhamdulillah.
Kalau kalian wudu, baca bismillah walhamdulillah. Fa inna hafadotaka, maka sesungguhnya hafadotaka, malaikat-malaikat penjaga kamu, la tubrihu taktub, la tubrihu senantiasa, la tubrihu itu la tazalu maknanya, la tubrihu senantiasa, taktubu menulis, siapa malaikat, laka bagi kamu, menulis apa? Al hasanati pada kebaikan-kebaikan, hatta tuh bisa sampai tuh bisa berhadas siapa kamu, mindalikal wudu'i dari wudu itu. Selama kalian tidak hadas dari wudhu kalian yang dimulai dengan tasmiyah, bagaimana bacanya? Bismillahi walhamdulillah, maka selama itu juga malaikat akan menulis kebaikan-kebaikan buat kalian. Mulai sekarang, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Ini, idza tawaddo'ta faqul bismillahi walhamdulillah. Fa inna hafadataka la tubrihu taktubu lakal hasanati hatta tuhdisa min dalikal wudu'i. Akhrajahu at-Tabrani fi shaghir bisanadin hasanin. Nih. Ghuslul yadaini ilar rusghaini. Lagi nih. Termasuk sunat, sunatnya wudhu itu adalah ghuslul yadain, mencuci, membasuh kedua tangan, ila rusghain. Rusghain itu kalian tahu, ar-rusgu, adapun yang dimaksud dengan rusgu, bidommin fasukunin, bidommin dengan dommah, ro, huruf pertamanya ro, rus, fasukunin, kemudian sukun, rus, gun, itu yang pertama. Au bidommatain, atau huruf pertama yang dan huruf kedua itu sama-sama didomahkan. Bisa juga rusugun. Jadi boleh orang Arab bisa menyebutnya rusgun atau rusugun. Apa itu? Mafsilul kaffi bainal ku'i wal kursu. Ini lihat. Ini lihat yang sunat dibasuh sebelum wudhu. Perhatikan. Sebelum wudhu sunat membasuh ini. Ini tangan. Tangan ini saya contohnya. Ini al-ku, ini al-kursu. Jadi ini yang dibasuh. Paham? Bainal ku wal kursu. Ini ku, ini kursu. Di situ dijelaskan mafsilul kafi, sambungan kaf itu ini kaf. Sambungan telapak tangan bainal ku, di antara apa bahasa dengan ini? Pokoknya inilah. Ini ku, ini loh. Ku. Pegang kalian, coba mana? Di bawahnya ibu jari itu loh. Ibu jari. Ini ku. Kemudian wal kursu. Kursu ini. Di bawahnya ibham. Apa? Binsor ini. Pergelangan ban. Nah, ini semua. Ini yang sunat untuk sebelum wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, paham? Bismillahirrahmanirrahim. Sunat ini masih belum melakukan wudhu loh ya, tapi dicuci dulu. Setelah itu baru, setelah tangannya bersih, kemudian ya itu berkumur-kumur, kemudian istinsak. Itu bersih sekali. Termasuk sunat wudhu, ghuslul yadaini ilal rusghaini atau rusughaini, boleh sama. Kalian mau baca gimana? Ibhamu as-sababatu al-wusta al-binsor al-khinsor.
Nah, kalau bu di sini adhamun yali ibham. Tulang setelahnya ibham rojul. Ini bu. Nah ini. Bukan di sini bersih, tapi tidak sampai di sini itu. Jadi jangan cuma ininya bersih. Nah, cuman biasanya kan bersih cuma ini saja. Seperti orang habis makan. Tapi sampai ininya loh. Yang sunnah dibersihkan itu. Mulai dari ku sampai kursuk. Bukan cuma sampai bu. Zahabal jumhur. Zahaba berpendapat. Al jumhuru, siapa jumhurul ulama? Ila annahu, bahwasanya annahu semuanya yusannu ghuslul kaffain. Yusannu disunnatkan. Ghuslul kaffain, apa membasuh dua telapak tangan atau hirataini yang suci salasan 3 kali fi ibtida'il wudu, dalam permulaan wudu, qoblal madmadoti, sebelum umur-umur, wa illam yakun mustaiqidan, wa illam, meskipun, lam yakun, tidak ada siapa seorang yang mau wudu itu mustaikidon min naumin, terbangun dari tidur. Jadi tidak harus mencuci tangan itu, tidak harus ketika bangun tidur mau wudu, tidak. Tapi meskipun tidak bangun tidur, sekarang hadas, padahal kita duduk sini hadas cuma ketut, kita yakin tangan kita nggak nyentuh apa-apa, bersih karena megang ini, nggak apa-apa, tetap sunat mencuci telapak tangan, tetap mendapat kesunatan. Tidak harus bagi mereka yang baru bangun tidur. Begitu. Li'anna, kenapa kok begitu? Li'anna man haka wudu'an nabi. Karena sesungguhnya sahabat haka yang telah menceritakan siapa man wudu'an nabi, pada wudu'nya nabi, menceritakan atau mengisahkan tata cara wudu nabi. Zakaro, menyebutkan siapa man, annahu, bahwasanya nabi, ghosala kaffai, ghosala mencuci siapa nabi, kaffaihi, pada dua telapak tangan nabi, salasan 3 kali, awalan, pertama, min ghairi takidin, tanpa memberikan batasan atau tanpa membatasi, bikaunihi, dengan kondisi atau keberadaan nabi, an-naumin, dari tidur. Jadi para sahabat yang menceritakan kalau nabi itu cuci tangan dulu sebelum wudu, kisah mereka itu tidak ada yang menspesifikkan atau mentakyid kalau model wudhu seperti itu ketika Nabi baru bangun tidur. Tidak. Pokoknya Nabi kalau mau wudhu, Nabi selalu membasuh kedua telapak tangan. Jadi tidak harus bangun tidur. Begitu. Untuk kesunatan mencuci kedua tangan sebelum wudhu. Ingat, membasuh kedua tangan minalku ilal kursu, ini bukan hitungan fardunya wudhu. Artinya masih belum membasuh anggota wudhu. Ini masih sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah itu baru basuh itu sunat. Salah satu keistimewaan orang yang melakukan wudhu dengan baik dan benar, orang yang menjalankan sunat-sunatnya wudhu, sebagaimana penjelasan kemarin, gimana? Segala dosa-dosanya berguguran sebagaimana pohon yang daunnya berguguran. Cuman wudhu saja. Cuman wudhu.
Begitu besarnya rahmat Allah, fadilah Allah untuk kita. Kita bisa wudhu dengan baik dan benar menjalankan sunat-sunatnya, maka dosa-dosa berguguran. Alhamdulillah. Itu anak-anak sekalian. Rawa Hamron anna Utsman radhiyallahu an. Rawa meriwayatkan Hamron, siapa Hamron? Anna Utsmana, bahwasanya sahabat Utsman radhiyallahu an da'a meminta bimain. Da'a meminta siapa Utsman, meminta air maksudnya. Fa'afraga ala kaffai salah samarrat faghsalaha. Fa'afraga ala kaffai, kemudian menyirami, menuangkan siapa Utsman ala kaffaihi, pada dua tangan beliau, salah samarrat 3 kali, faghsalahuma, kemudian membasuh keduanya. Membasuh siapa Utsman huma pada yadai. Summa, kemudian adkhala, memasukkan siapa Utsman yadaihi, pada dua tangannya, fil inai, ke tempat air itu, famat mado, kemudian berkumur-kumur siapa Utsman, wastan syaro, dan menghirup air siapa Utsman, summa ghasala, kemudian membasuh siapa Utsman, wajhahu, pada wajahnya Utsman, salasan 3 kali. Al hadis wa fihi. Jadi ada keterangan seperti ini juga. Jadi lihat, kalau sekarang sudah enak pakai keran. Kalau dulu ada ini, Utsman ayo tolong siramin air. Jadi nyuruh sahabat yang lainnya untuk menyiramin air ke tangan beliau. Setelah membasuh tangannya, kemudian Utsman memasukkan tangan beliau ke tempat air itu. Jadi sebelum memasukkan ke tempat air, Utsman membasuh dulu tangannya. Membasuh air, kumur-kumur, menghirup, lalu membasuh wajah beliau 3 kali. Summa qala, kemudian berkata siapa Utsman, ra'aitu Rasulullah, telah melihat siapa aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah, tawaddu'a, telah berwudu siapa Rasul, nahwa wudu'i hada, seperti halnya wudu saya ini. Jadi saya melihat Rasulullah ya begini ini wudunya. Rasulullah ya begini ini wudunya. Oh, supaya mendapat kesunatan Nabi, saya nggak mau pakai keran, pakai ember saja. Ya ngapain repot-repot. Memang begitu Rasulullah. Tapi Nabi juga mengatakan, yassiru wala tu'assiru. Permudah dan jangan dipersulit. Kalau bisa mudah pakai keran, ngapain repot-repot pakai ember, nyuruh temennya tolong dong basuh dulu, baru. Sudah ada pet, ngapain repot-repot pakai ember. Mau mengikuti kesunatan Nabi, saya mau haji, mau pakai onta, ngapain, ada bis, ada mobil, repot-repot. Imam Syafi'i saja di beda tempat dan beda waktu, beda pendapat. Artinya apa? Kemudahan. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.